Saudara harus paham ini. Yang disebut cahaya Injil itu bicara tentang suatu tujuan. Satu penyingkapan tentang tujuan Yesus datang. Kalau Yesus cuma datang untuk saudara diselamatkan, terlalu murah. Amin. Yesus bukan saja datang untuk jadi juru selamat bagi kita. Dan dia juga menjadi Tuhan karena memang dia Tuhan. Tapi yang saudara harus penting pahami ini, bahwa Yesus datang itu untuk menjadi model. Menjadi model manusia yang original bisa hidup di bumi ini. Manusia Adam pertama gagal. Karena itu semua pikiran manusia, pikiran ilah zaman ini bilang tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang bisa melaksanakan kehendak Tuhan dengan sempurna. Amin. Karena itu Yesus harus datang supaya jadi apa? Model manusia surga yang bisa hidup di bumi. Gitu. Jadi kalau kita lihat manusia, melihat manusia, tidak ada satu manusia pun yang bisa melakukan kehendak Allah. Tapi lihat Yesus bisa melakukan kehendak Allah. Karena itu kita harus jadikan dia model. Ya kalau cuma hanya percaya Yesus nanti mati masuk surga, tuh kasihan. Jangan nanti tunggu mati baru masuk surga. Harus alami surga di bumi ini. Waktu saudara ikuti saja, lihat model Yesus. Sebenarnya saudara sedang mengalami hari-hari surga di bumi. Ya bilang begitu dibilang sesat. Bagaimana sesat? Saudara lihat ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat 2. Demikian kita mengenal roh Allah. Ya saudara lihat ya. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal dari Allah. Saudara harus perhatikan ayat ini. Seringkali orang terkecoh karena tidak dia singkapkan rahasia ini. Maka orang pikir ini salah. Beda, Yesus Kristus datang sebagai manusia. Itu berbeda dengan firman datang menjadi manusia. Saudara harus paham ini. Yesus Kristus, firman datang sebagai manusia itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Melalui apa? Kelahiran Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini firman jadi manusia. Beda kalau Yesus Kristus menjadi manusia. Halo? Saudara paham ya? Firman menjadi manusia itu dalam wujud Yesus Kristus. Firman menjadi manusia wujudnya Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, kalau Yesus Kristus jadi manusia wujudnya apa? Ini tidak bisa dipecahkan oleh ahli teologi sekali. Bahasa Inggris pakai kata Jesus Christ come in the flesh. Yesus Kristus datang di dalam daging. Tadi firman datang di dalam daging. Dan itu wujudnya adalah Yesus Kristus. Oke, kapan dia jadi Yesus Kristus? Waktu dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga, dia terima Roh Kudus. Lalu dia disahkan sebagai Tuhan dan Kristus. Demikian kita mengaku roh Allah, dan setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang. Jadi ini bukan akan datang, telah datang. Jadi firman sudah datang 2000 tahun yang lalu. Kapan Yesus Kristus datang sebagai manusia? Waktu saudara mengaku dengan mulut, percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia datang dalam hidup saudara. Melalui apa? Rohnya. Roh Kristus. Ini bukan sama dengan Roh Kudus. Beda dengan Roh Kudus. Waktu kita menerima Roh Kristus, waktu saudara menerima Kristus dalam hidup saudara, rohmu yang baru berasal dari Kristus, baru Roh Kudus bisa memeteraikan engkau. Halo? Kenapa pada zaman perjanjian lama Roh Kudus tidak pernah tinggal di dalam seorang? Dia hanya hinggap. Ketika orang kepenuhan semua selesai, Roh Kudus itu pergi lagi. Kenapa? Karena kapasitas roh manusia keturunan Adam pertama tidak bisa menampung Roh Kudus yang dahsyat, yang besar ini. Karena itu Yesus harus datang. Waktu dia datang, dia jadi manusia, dia melahirkan suatu generasi yang baru, generasi Kristus. Halo?
Supaya apa? Supaya saudara sadar bahwa kita ini generasi Kristus. Jangan jadi murid terus. Amin. Karena murid paling top jadi guru. Tapi kita tidak akan pernah bisa jadi sama seperti Kristus kalau kita bukan generasi Kristus.